Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat. Luar biasa. Yes. Baik. Sebelum kita mengakhiri kita pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira di antara kami yang bisa memimpin kita di dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai gambar dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, Amin. Amin. Baik. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Dengarkan nama-namanya. Pak. Diel, Pak. Abel, Pak. Melin, Pak. Alwin, Pak. Alfia, Aduh Pak. Alfredo, Pak. Amelia, Arman, Pak. Dia, Aduh Pak. Catherine, Pak. Elmis, Pak. Enrique, Evelyn, Fitness, Pak. Westina, Indah, Aduh Pak. Jo, Aduh Pak. Karlis, Aduh Pak. Krista, Aduh Pak. Nea, Aduh Pak. Septiani, Aduh Pak. Sofia. Aduh Pak. Baik, sebelum kita memulai materi kita coba dulu semangat melakukan kasih kita ya. Baik, kita mulai ya. Latihan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik. Baik, anak-anak kami, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, perlu kalian ketahui yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Berarti tujuan kita pada hari ini ada dua. Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ya tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, kira-kira ada di antara anak kami yang bisa menjawab bagaimana berpikir komputasional? Ada yang bisa? Pikir. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, berikan tepuk tangan sama kamu. Baik, nah, jadi berpikir komputasional adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Nah, zaman sekarang ya tidak sulit lagi mencari yang namanya tugas. Ya kan? Iya. Kalau ada tugas, kalau ada PR, ya anak-anak kami tidak susah lagi mencari atau menyelesaikan PR-nya. Kira-kira untuk menyelesaikan PR-nya itu contohnya apa? HP, komputer, laptop, ya itulah ya yang dapat menyelesaikan persoalan masalah tugas atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu disebut adalah berpikir komputasional. Ya, itulah berpikir komputasional. Nah, pertanyaannya, apakah semua di laptop itu, di HP itu kita ambil semua? Tidak. Kenapa tidak? Ada yang bisa? Ada yang bisa kenapa tidak bisa diambil semua? Semua di HP itu ya sesuai dengan keinginan kita, ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian perhatikan di depan, beginilah perkembangan kecerdasan artifisial atau berpikir komputasional dari zaman ke zaman. Ya, saya ambil contoh di sini depan HP. Ya, dulu kita mempunyai HP seperti begini. Dulu, ya. Setelah itu berkembang lagi masuk ini. Ya, tapi saya rasa anak-anak tidak pernah menyentuh ini kan. Nah, tidak tentu. Masuk ini. Ini biasanya ini HP Nokia. Ya. Kemudian gambar ini. Masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini dan masuk kita di sini. Disitulah mana kami menggunakan namanya teknologi canggih. Ya. Dari yang tidak kamu tahu, kamu tahu. Dari yang tidak kamu pernah lihat, kamu melihat. Ya. Nah, begitulah perkembangan teknologi zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah teknologi bisa memenuhi semua keinginan kita? Bisa atau tidak? Bisa. Nah,
Bisa, tapi jadi tidak semua data yang kita ambil di teknologi itu benar. Ya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hasil daripada pikiran manusia. Ya, sekali lagi. Untuk teknologi, ya, tidak semua data yang kita minta itu benar. Karena itu merupakan hasil pikiran manusia. Ya. Kemudian kita masuk pada orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Karena kami ada yang bisa memberikan pendapat dulu bagaimana orientasi dalam berpikir komputasional. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara induktif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan berlanjutan toleransi yang dihasilkan. Ya, bahwa berpikir komputasional tidak hanya berpusat pada pemecahan masalah sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis, ya, kemudian etika dan dampak sosial. Perhatikan, ketika anak kami menggunakan yang namanya HP, ya, menggunakan HP. Perhatikan dulu, menggunakan HP. Nah, ketika Anda menggunakan HP, tentunya selain menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugasmu, dan juga ada etika dalam memakai elektronik atau Android. Apa etika yang kita pakai? Etika yang kita pakai seandainya kita memegang HP. Etika yang kita pakai adalah memakai HP sesuai dengan tugas. Ya. Memakai HP sesuai dengan contoh, Bapak dan Ibu guru memberikan tugas berulang. Lalu tugas itu dicari melalui HP. Maka bukalah tugas itu melalui HP. Jangan buka yang lain-lain. Ya, paham sampai di situ? Nah, ya. Mulai sekarang budayakan itu di rumah. Ya. Mulai sekarang budayakan itu di rumah. Gunakan HP untuk memecahkan masalahmu di sekolah. Ya. Sudah. Cari tugasmu, cari kreatifmu, biar kamu lebih dapat ilmu. Ya. Kita masih pada prinsip, ya, prinsip berpikir komputasional. Nah, di situ dikatakan bahwa berpikir komputasional mencakup dekomposisi, pengenalan data, aplikasi, abstraksi, dan berpikir algoritma. Ya. Kita perhatikan dulu pengertian. Pengertian daripada dekomposisi. Ada yang bisa? Pengertian daripada dekomposisi. Ada?
Dekomposian, Dekomposisi aja, dekomposisi. dekomposisi pecahan masalah. Baik. Jadi dekomposisi ini atau decomposition bahasa Inggris, ya, kita masuk dalam bahasa Inggris, dekomposisi. Di situ dikatakan adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, itu dekomposisi. Nah, kemudian nomor 2, pengenalan pola. Ya, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, pola, ya. Contoh, ya. Contoh adalah angka 2, 4, 6, 8. Nah, kita sebagai manusia yang berpikirnya cerdas, ya, apabila kita dikasih pola bahwa 2 adalah warna biru, itu pola. Yang penting kita menerjemahkan bahwa 2 itu polanya adalah biru. Atau HP sandingnya adalah 1, 2, 3, 4. Itu pola. Daripada pengertian, daripada pengenalan dan pengenalan pola. Atau ketika saya katakan 4 adalah masuk pada segitiga. Perhatikan, ini namanya pola, pengenalan. Kita kenal pola kita, ya. Atau misalnya sini ke polanya adalah baju kesayangannya ada polanya. Berarti dia tahu bahwa itu kesukaan. Ya, itu pola. Kamu kenal polamu dulu. Dan bisa dikatakan bahwa itu dalam menjadi kunci pribadi di dalam diri kita. Ya, itu merupakan pengenalan pola. Sekarang bagian 3, abstraction, ya, adalah menjadi informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting yang menjadi yang tidak relevan. Nah, baik, ya. Jadi abstraksi adalah menyaring informasi, ya, yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menjadi detail yang tidak relevan. Ya, contoh, kalau dia di teknologi, kita masukkan data, ya, perhatikan ya. Misalnya kita kasih data 1 adalah
kucing. Kerjakan dulu. Ya. Ketika kucing ini kita kasih, hanya satu kali kita kasih, ini tidak relevan. Tidak relevan. Karena teknologi baru dia bisa membaca kalau kita unggah secara berkali-kali. Ya, sekali lagi. Teknologi baru dia bisa membaca bahwa jika kita memberikan data secara berulang-ulang. Itu dia. Maka dia hanya menyaring informasi penting yang diberikan kepada data yang kita berikan. Lagi. Semua yang kita dapatkan di HP, semua yang kita dapatkan di Google, di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, itu adalah hasil daripada pikiran manusia. Ya, lagi. Itu adalah merupakan hasil daripada pikiran manusia. Nah, anak-anak kami dalam kesempatan ini bahwa untuk memanfaatkan teknologi, gunakan pikiran cerdas. Ya, pikiran cerdas itu jangan hanya menyalin. Ketika kamu mengambil data, lalu memasukkannya kembali di dalam kerja dan boleh dilihat kembali. Begitu ya? Selanjutnya adalah berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah atau instruksi atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekarang teknologi sekarang serba canggih. Nah, di sana dikatakan bahwa berpikir algoritmik. Nah, yang sering pakai HP, Nah, tunggu lagi. Di HP ada yang namanya voice. Pernah dengar itu? Peredam suara. Udah? Ketika kita memakai HP menggunakan Google, ada voice. Contoh kejadian. Nah, contoh kalau di Google ada namanya voice, seperti ini. Ya. Ini. Apa kegiatanmu hari ini? Nah, dapat kan? Nah, itulah berpikir algoritmik, ya, menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Teknologi semakin canggih, ya. Lanjut. Pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Masuk kita pada berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial. Nah, kita ubah sekarang. Apa sih kecerdasan artifisial? Ya. Kecerdasan artifisial bukan hal yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang terpisahkan. Menurut pembelajaran kode dan pembelajaran artifisial pada pendidikan dasar, pada naskah akademik 2020 menyatakan bahwa pembelajaran berpikir komputer sebagai dasar untuk kecerdasan artifisial tidak hanya sekedar meningkatkan literasi digital atau sekedar menyelesaikan masalah sehari-hari, namun tujuan untuk menyiapkan peserta didik di masa depan agar siap menghadapi tantangan global. Ya, kecerdasan artifisial atau disingkat dengan GAA. Kecerdasan artifisial sering kalian dengar nama bahasa Inggrisnya adalah AI. Pernah dengar AI? Apa itu AI? Sebuah program yang membantu menyelesaikan masalah ya yang berada di HP. Pernah kan? Pernah. Nah sekarang anak-anak kami jangan lagi pakai kata-kata ini. Ya sekali lagi, jangan lagi pakai kata-kata AI. Sudah? Maka yang kalian pakai sekarang adalah kecerdasan artifisial. Coba diulang. Sekali lagi, apa yang kita ubah dari AI? Itu sekarang yang kita pakai di sekolah. Bukan lagi AI, ya. Sekarang kecerdasan artifisial. Nah, tadi dikatakan bahwa kecerdasan artifisial adalah berpusat kepada peserta didik untuk menghadapi tantangan global. Apa itu tantangan global? Global, namanya global seluruh. Tidak hanya nasional, globalisasi semua negara. Maka peserta didik diharapkan mampu menguasai teknologi. Ya, sekali lagi, peserta didik mampu menguasai teknologi. Ya, mampu menguasai teknologi. Tetapi dengan memperhatikan hal-hal seperti etika di dalam memakai, ya. Nah, beginilah kerjanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial kalau kita masukkan di dalam teknologi, dia mulai daripada input. Dia input dulu. Artinya masukkan dulu datanya. Baik itu di komputer, di HP, Facebook, TikTok, Instagram, masukkan dulu datanya. Nah, setelah masuk data. Data ini maksudnya seperti teks, gambar, atau foto. Atau foto-foto yang terbekas di Facebook. Pernah foto di Facebook? Pernah. Ada yang cantik kan? Ada. Tidak pernah yang jelek kan? Nah, atau ada yang posting fotonya jelek? Gak ada. Gak ada. Berarti terdapat tadi yang namanya
Ya, benar kan? Kita dapat di sini. Sekali lagi, input kita masukkan dulu data. Setelah data masuk, lalu diproses. Karena data sudah masuk data teks, gambar dan lain sebagainya. Setelah masuk, diproses. Ya, diproses lalu keluar itu dapat kejadian. Misalnya saya cari yang namanya si Lea, cari Facebook dia ada fotonya ganteng. Dapat kan? Dapat dia. Kenapa bisa dapat? Karena sudah diinput. Ya, sudah diinput lagi. Ya, sekali lagi. Misalnya saya cari Ajria, sudah dapat. Kenapa bisa dapat? Sudah diinput. Tapi kalau tidak diinput maka tidak pernah dapat. Iya kan? Tidak pernah dapat. Maka dari sini kita harus tahu bahwa tidak semua teknologi adalah benar. Karena itu dimasukkan oleh manusia itu sendiri. Ya, yang memasukkannya siapa? Yang memasukkannya siapa? Manusia. Ya, tapi ada perbedaannya dengan teknologi dan manusia. Teknologi, kalau kita minta data, yang kita minta, kita tulis dalam pencarian dia kasih. Tapi kalau tidak sesuai, dia tidak peduli. Mau benar, mau salah dia tidak peduli. Tapi manusia punya perasaan. Sakit hati dia kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Ya kan? Contoh. Ini contoh. Setelah dedikasi. Sakit hati. Baiklah, besok ada putih tidak personal. Ya kan? Di teknologi kita cari, jangan marah-marah ya. Kita dia kasih. Dia nggak peduli apakah kita merasa cemas, merasa bersalah, atau kecewa dengan pencarian kita. Itulah perbedaan. Udah paham sampai di situ? Paham ya? Nah, jadi dalam kesimpulan pembelajaran kita, bahwa anak kami ya untuk menggunakan HP jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Hal-hal yang kita perhatikan tadi, memakai HP apa? Untuk belajar. Belajar, apa lagi? Gas. Membaca. Tapi ada etika. Misalnya, ya. Nah, setelah ini
Baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran berpikir konvensional, pembelajaran plak yang abstrak, ya. Itu contohnya. Plak dan abstrak. Pembelajaran berpikir konvensional dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi yang mengajarkan konsep berpikir komputasional. Itu yang namanya plak. Ya, sekali lagi. Plak yang contohnya seperti komputer, tablet, dan aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir konvensional. Nah, itulah dia. Kemudian kalau dia pembelajaran apa, ya tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, jadi perbedaannya, perhatikan ya, plak dan aplak. Kalau dia plak adalah menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, dan aplikasi lain. Nah, kalau dia apa, di situ dikatakan bahwa tidak menggunakan. Nah, tadi dikatakan pembelajaran akhlak tidak menggunakan teknologi. Nah, konsepnya adalah bermain kartu. Perhatikan, ini, ya, berdasarkan rute atau instruksi. Nah, kalau dia tadi apa, ya, tidak menggunakan teknologi, tapi kita memakai konsep. Sekali lagi, sebagai apa? Konsep, ya. Nah, ini adalah merupakan konsep daripada permainan plak. Plak ya. Kita mulai dari sini. Contoh ini games ya. Kita mulai dari sini. Ya, berhenti, kanan, kiri, maju, mundur. Nah, pola ini itu sebentar pola ya. Pola ya. Masih ingat pola tadi? Nah, pola ini, ya, konsep ini, inilah. Jika Anda melihat seperti begini, maka tandanya adalah kiri. Jika Anda melihat warna hijau, apa itu? Jika Anda melihat warna kuning, jika Anda melihat warna merah, berhenti. Nah, itulah yang disebut dengan aplak, ya, tanpa teknologi. Nanti kita pakai konsep, ya. Boleh ditulis melalui kertas, ya, kertas manila boleh, ya. Kemudian baik, pembelajaran kita ini tadi dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang masih belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, karena sudah jelas, maka kita akan masuk pada diskusi kelompok. Nah, sebelum kita, anak-anak kami, mengerjakan tugas kelompok, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, bekerjalah secara kelompok, ya. Kemudian nanti setelah selesai kita tampilkan ke depan, ya.
Nah, nanti ada tugas kelompok. Baik, ya. Dan kami kita akan sekarang tidak kelompoknya. Bapak akan bagi bekerja, dan silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan ya. Silakan tulis nama kelompoknya, tulis nama-nama kelompoknya, ya. Jelas ya. Buat nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompok. Ada yang kurang jelas? Jelas ya. Tulis nama kelompoknya dulu. Di sini. Hanya nama kelompok saja. Baik. Bagaimana? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, berarti kita akan mempresentasikan di depan. Ya. Nah, sebelum kita mempresentasikan di depan, tentunya kita harus transparan untuk memilih yang tampil. Nah, melalui apa? Melalui kuis. Ya, ada kuis tadi. Nah, perhatikan. Nanti siapa nanti kelompok mana yang muncul nanti di sini kita tampil ya. Ya, makanya ya. Masih ada? Dengarkan, perhatikan dan dengar. Kita lihat kira-kira siapa yang tampil. Kelompok keren. Dengarkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 Anggrek. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama, Nike, saya adalah ketua kelompoknya. Kedua, Delis, Nea, dan terakhir Arman. Dan kami akan menjelaskan hasil kerja
kerja kelompok kami. Yang pertama, dari definisi berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan berpikir komputasional? Yaitu A. Kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. Berpikir komputasional dalam artian lain juga berarti B. Pemecahan masalah melalui pemodelan dan simulasi. 3. Apa saja PC yang ada di dalam perkiraan abad 21 itu B. Collaboration, communication, calculation, dan coding. 4. Dari pertanyaan di bawah ini, yang manakah yang paling tepat? A. Berpikir komputasional hanya digunakan saat menggunakan komputer. 5. Apa saja konsep berpikir komputasional? C. Input, proses, output, visualisasi. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya nanti ya, kita lihat siapa yang tetap nilai. Siap-siap ya. Baik, kelompok dulu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mengerjakan, mempresentasikan kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan kerja kelompok kami akan mengenalkan diri. Saya Azriel Evangelasi, ketua kelompok. Kedua Afri, ketiga Indah, dan terakhir Karis. Pertanyaan di bawah ini merupakan bentuk berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kecuali B. Membuat langkah-langkah memasak mie instan. Cara kerja komputer melibatkan 3 tahapan utama. Manakah urutan yang benar? A. Proses, input, output. 8. Dalam pembelajaran baik, tadi sih B. Belajar konsep komputasional tanpa menggunakan perangkat digital. Tujuan dari prinsip dalam berpikir komputasional adalah A. Mengulang langkah secara terus-menerus. Contoh logika perjalanan ini yang tepat dalam kehidupan nyata adalah
D. Membaca buku yang baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Baik ya. Kita mulai. 1, 2. Yang tampil adalah kompas. Dipersilakan kita. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Septian Wijai, ketua kelompok. Yang kedua, Fitness. Yang ketiga, Meli. Yang keempat, Alfred. 1. Dari definisi berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan berpikir komputasional? A. Kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. 2. Berpikir komputasional dalam artian lain juga berarti D. Mengandalkan komputer dalam setiap penyelesaian masalah. 3. Apa saja membaca yang ada di dalam keterampilan abad 21? A. Communication, Stories, Creative, Confidence. 4. Dari pertanyaan di bawah ini, yang manakah yang paling tepat? B. Berpikir komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. 5. Apa saja konsep berpikir komputasional? C. Input, proses, output, visualisasi, dan demikianlah penjelasan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, tidak ada. Tidak ada, atau ada? Boleh. Cara kerja komputer melibatkan 3 tahapan utama. Manakah urutan yang benar? B. Output, input, proses. Bentar dulu. Teman-teman, demikianlah pertemuan kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Ya, lanjut kembali. Kita semua dulu. Untuk yang berikutnya itu 6 sampai 10 ya. Yes. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Baik, kompilasi dipersilakan. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Serius, yang pertama. Sebelum kami mempresentasikan kerja kelompok kami akan menyebutkan nama-nama kami. 1. Alfred, Abdullah ketua kelompok. 2. Alfred, tiga berbagi. Catherine, ini dan terakhir kami. Dari belakang yang paling depan adalah menggambarkan pikiran
Menyelesaikan masalah dengan cepat. Dua, komunikasional dalam berarti B. Menyelesaikan masalah melalui dan tiga, apa saja empat C yang ada di dalam keterampilan. Tiga, apa saja empat C yang ada di dalam keterampilan abad 21? D. Civil, teknik, scientific, coding, dan kompetensi. Empat, dari pertanyaan di bawah ini yang paling tepat. D. Komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. 5. Apa saja konsep berpikir komputasional? D. Urutan skala dengan debunyi. 6. Akan di bawah ini. Silakan kalau teratai. Lihat. Dua, Anis. Tiga, Adia. Empat, Adat. Dan terakhir, Sofia. Soal kenyataan di bawah ini merupakan bentuk komputasional dalam kecuali cara kerja komputer melibatkan tidak dapat dalam mempelajari surat presentasi harus selalu menggunakan platform tablet. 9. Tujuan dari komputasional adalah C. Membagi masalah dalam memahami Ada pertanyaan? ada. Tidak ada? Ada. Ada konsep berpikir komputasional. Ya, ada lagi? Ada. Jangan takut. Baik ya, dengarkan. Untuk meningkatkan semangat belajar kita dulu kasih ekspresi. Dan semangat. Ma, aha, aha, se, aha, aha, se.
Ya, jadi anak kami sudah kita pelajari dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan mengenai belajar berpikir komputasional ini bisa dihafal oleh anak kami. Bagaimana kerja berpikir komputasional, bagaimana kerja kode dan kecerdasan artifisial, dan bagaimana menggunakan plug dan unplug. Ya, nah, sebagai tugas rumah, kalian akan mencari berbagai macam media dan tulis apa manfaatnya. Ya, lagi tugas di rumah adalah mencari berbagai gambar yang digunakan di elektronik dan tuliskan juga manfaat dan apa alasannya. Nah, sudah? Ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita, dan siapa yang bisa kita jalan dulu? Siapa yang bisa? Abdi ya? Sudah semua? Ya Tuhan, inilah doa yang mengucapkan jaga kesucian dan dunia. Amin. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Dan selamat pagi.